Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran tematik. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 tentang manusia dan lingkungan. Kita hari ini masuk di pembelajaran yang kedua. Nah, anak-anak, apa kalian sudah siap untuk belajar? Kalau kalian sudah siap, yuk kalian simak video penjelasan Ibu ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar HP kalian. Ini ada gambar 2 orang anak laki-laki yang sedang berbincang atau berbicara. Nah, teman yang satu menanyakan ke temannya, apakah kamu suka bermain bola? Lalu temannya dengan semangat menjawab, tentu saja, aku suka sekali bermain bola. Nah, permainan bola ini adalah permainan yang paling banyak disukai oleh anak laki-laki. Bahkan kadang anak perempuan juga suka loh bermain bola. Nah, tentu saja saat kita bermain bola, kita pasti menggerakkan anggota gerak kita kan? Kalau begitu, menurut kalian, anggota gerak apa saja ya yang digunakan saat kita bermain bola? Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan di gambar. Di gambar ini ada anak laki-laki yang sedang menendang bola. Nah, dia tendang pakai apa ya? Iya, benar sekali, dia menendang bola menggunakan kaki. Nah, permainan bola ternyata memerlukan banyak gerakan loh. Seperti apa saja ya gerakannya? Nah, gerakannya itu seperti berjalan, berlari, menendang, dan juga melempar. Nah, pasti kalian yang sering bermain bola pasti sudah tahu kan gerakan-gerakan itu. Nah, anak-anak, gerakan seperti berjalan, berlari, dan menendang itu menggunakan organ gerak atau alat gerak yaitu kaki. Sedangkan melempar menggunakan tangan. Nah, coba kalian perhatikan keempat gambar yang ada di layar HP kalian. Nah, gambar-gambar ini memerlukan alat gerak supaya bisa bergerak. Contohnya, saat bermain bola, tentu membutuhkan kaki untuk menendang. Saat menulis, membutuhkan tangan. Saat bermain sepeda, membutuhkan kaki untuk mendayung. Saat senam, membutuhkan kaki dan juga tangan supaya bisa senam. Nah, tahukah kalian kalau tangan dan kaki bisa bergerak karena adanya otot dan tulang. Nah, tulang dan otot bekerja sama dalam bergerak sehingga membentuk suatu sistem gerak. Nah, coba kalian amati gambar berikut. Ini adalah gambar tengkorak dari manusia. Nah, gambar tengkorak ini tersusun dari beberapa organ loh. Supaya lebih jelas, yuk simak penjelasan Ibu selanjutnya. Nah, rangka manusia yang tadi kalian lihat itu ternyata dikelompokkan menjadi 3, yaitu bagian tengkorak, bagian badan, dan bagian anggota gerak. Ya, ingat ya, ada 3 ya, mulai dari bagian tengkorak, bagian badan, sama bagian anggota gerak. Nah, kita akan melihat satu persatu dari bagian ini yang membentuk rangka manusia. Kita mulai dari bagian tengkorak. Nah, bagian tengkorak ini dia itu di bagian kepala. Nah, bagian tengkorak ini terdiri dari tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang tengkorak, tulang rahang bawah, rahang atas, tulang lidah, tulang pipi, tulang hidung, dan seterusnya. Supaya lebih jelas, kalian bisa lihat di buku LKS halaman 40-41. Itu juga ada gambar dari bagian-bagian yang membentuk rangka, mulai dari bagian tengkorak, bagian badan, dan juga bagian anggota gerak. Nah, kita pindah yang kedua, bagian badan. Nah, di bagian badan ini dimulai dari bahu sampai di pinggul kita. Nah, mulai dari tulang dada, tulang
rusuk, tulang leher, dan seterusnya. Supaya lebih jelas, coba kalian perhatikan di buku LKS halaman 41. Di situ ada gambar tentang bagian badan yang membentuk rangka. Nah, kalau tadi bagian tengkorak itu melindungi mata, lidah, gigi, dan otak. Kalau di bagian dada itu melindungi organ-organ kita, misalnya jantung, paru-paru, usus, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu bagian anggota gerak. Nah, bagian anggota gerak ini yang sering kita pakai untuk bergerak. Nah, bagian anggota gerak itu tuh ada dua, yaitu bagian anggota gerak atas dan bagian anggota gerak bawah. Nah, kalau bagian anggota gerak atas itu yang dari tangan. Mulai dari bahu kita sampai di jari-jari kita. Itu yang anggota gerak atas. Kalau anggota gerak bawah itu yaitu kaki kita, mulai dari paha sampai di tulang jari kita. Nah, bagaimana? Apa kalian sudah bisa bedakan? Nah, supaya lebih jelasnya, coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, jangan heran ya, kok tengkoraknya bisa bergerak sendiri. Ini cuma animasi. Oke. Di sini Ibu ada tandai. Tulang anggota gerak atas itu yang lengan kita, yang kita pakai untuk bergerak. Tuh, kayak tengkorak yang sedang bergerak. Kalau tulang anggota gerak bawah kita itu yang berupa kaki. Bagaimana anak-anak? Dari penjelasan Ibu ini, apa kalian sudah tahu bagian-bagian yang membentuk rangka manusia? Ibu berharap kalian sudah tahu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Apa kalian pernah dengar yang namanya cover buku? Kalau kalian pernah dengar, kalian apakah tahu apa itu cover buku? Nah, anak-anak, cover buku atau biasa orang bilang sampul buku adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Nah, cover ini merupakan gambaran dari keseluruhan isi buku. Jadi kalau kita misalnya mau beli buku, kita lihat covernya saja kita sudah bisa tahu, oh pasti di dalam buku ini akan bahas apa. Contohnya misalnya cover buku tema kita, tematik tema 1. Nah, dari gambarnya saja, dari tulisannya saja kita sudah tahu, oh ternyata buku ini akan berbicara atau isinya itu akan bahas tentang mata pelajaran tematik. Dan karena organ manusia dan hewan, berarti pasti bahas tentang organ-organ manusia dan hewan. Nah, itu adalah fungsi dari cover buku atau sampul buku. Nah, cover atau sampul buku ini juga memiliki unsur-unsur. Nah, unsur-unsur cover buku yang baik itu ternyata ada 3. Yang pertama adalah jenis huruf pada judul itu menarik. Jadi jenis hurufnya benar-benar harus yang bagus, harus yang kalau dilihat itu kita tertarik untuk baca. Yang kedua itu kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Jadi kalimatnya itu tidak bertele-tele atau tidak panjang-panjang, tapi singkat dan kalau kita baca kita tuh mudah untuk memahami. Yang ketiga adalah nama penulis dan juga ada identitas penerbit. Nah, di sebuah buku itu pasti ada nama penulis. Selain dari nama penulis, ada juga identitas dari penerbit. Misalnya penerbit Erlangga, oh kita bisa lihat di buku itu pasti ada tulis penerbit Erlangga. Nah, contohnya seperti itu. Yang keempat, itu adalah gambarnya harus yang menarik. Tidak boleh yang tidak menarik. Jadi gambarnya juga harus berwarna supaya kalau kita lihat kita tertarik untuk mau baca buku itu atau mau lihat buku itu. Yang kelima, sinopsis pada cover belakang. Jadi di buku itu punya sinopsis di cover belakang, yaitu gambaran singkat tentang buku itu. Jadi sebelum kita baca isinya yang banyak, kita bisa
baca secara garis besar atau simpulannya buku ini mau bahas tentang apa atau isi dari buku ini itu maksudnya apa. Yang keenam atau yang terakhir itu identitas buku pada punggung buku. Nah, identitas buku ini tidak hanya ada di bagian belakang, tapi juga ada di punggung buku. Nah, dari unsur-unsur cover buku ini pasti kalian bingung-bingung kan? Ibu, di bagian mana kalau di cover buku? Kami tidak tahu. Nah, supaya kalian tahu, coba kalian perhatikan contoh dari cover buku yang ada di layar HP kalian. Nah, dari anak panah yang ada ini, Ibu sudah terangkan atau berikan keterangannya. Mana yang disebut judul buku, mana yang disebut gambar cover, mana yang disebut nama penerbit, mana yang cover depan, cover belakang, mana yang sinopsis, mana yang identitas buku, dan mana yang nama penulis. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya, supaya kalian bisa memahaminya. Nah, anak-anak, sekian ya materi hari ini dari Ibu. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan dari awal tentang rangka manusia sampai di cover buku ini, kalian dengan mudah memahami penjelasan dari Ibu. Nah, sekian dari Ibu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu. Selamat belajar dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi anak-anak.